Terima kasih. Ya, jadi yang akan saya share di sini tentang desain mundur untuk perencanaan pembelajaran bahasa Jerman berbasis interkultural di SMA. Jadi desain mundur ini bukan maju mundur cantiknya punyanya Syahrini ya. Jadi ini adalah salah satu model bagaimana kita membuat perencanaan pembelajaran dengan begitu banyak model dan next. Misi? Next. Ya, terlalu cepat sebelumnya. Jadi latar belakang pembelajaran bahasa Jerman di SMA, memang sudah guru-guru di SMA bahasa Jerman khususnya di Jawa Timur sudah mengenal berbagai macam model pembelajaran, kemudian mereka juga sudah mengenal tentang kurikulum kebahasaan secara Uni Eropa, dan mereka kebanyakan anak-anak di SMA memang pada level dasar. Tapi untuk pembelajaran bahasa Jerman khususnya mereka untuk mengajarkan tentang unsur budaya lebih banyak ke fakta dan data. Di sini saya mencoba untuk membuat suatu perencanaan bagaimana dengan menggunakan model pendekatan interkultural menurut Piram. Jadi kalau menurut Piram itu ada 3 step, ada 5 step. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana desain pembelajarannya menggunakan desain mundur yang lebih menitik beratkan pada bagaimana mengelola tujuan. Biasanya kan tujuan perencanaan, tapi di sini tujuan, kemudian asesmennya, dan bagaimana langkah pembelajarannya dari McTighe. Kemudian desain itu diuji cobakan kepada guru SMA 15 Surabaya dan SMA N 1 Lawang. Kemudian juga kita mencari respon dari pembelajar juga bagaimana ketika guru mengejarkan dengan menggunakan desain pembelajaran yang sudah saya kembangkan seperti itu. Next. Nah, ini adalah satu contoh dari RPP-nya dengan menggunakan desain mundur untuk salah satu tema saja. Sebenarnya ada beberapa banyak tema karena memang untuk kelas 1, 2, 3, jadi ini kita hanya sekelumit saja nukilan dari RPP-nya. Kemudian karena tentang interkultural, maka di sini memulai dengan membaca dulu, jadi tentang informasi, tentang knowledge dulu, karena tidak mungkin kita bisa mengetahui tentang interkultural kalau kita tidak tahu terlebih dahulu tentang informasi, fakta. Di sini tema tentang liburan, bagaimana liburan di Jerman, kemudian orang Jerman sangat suka dengan statistik, suka dengan grafik, maka diharapkan juga siswa SMA juga bisa membaca bagaimana isi grafik itu. Kemudian juga di sini ada beberapa pertanyaan tentang info tentang grafik, tentang informasi tentang Reisen, tentang liburan di Jerman. Kemudian sebagai pembanding juga siswa mendapatkan informasi bagaimana liburan di Indonesia, karena di Badan Statistik juga ada informasi tentang liburan berapa lamanya anak-anak SMA atau orang yang bekerja, berapa lama cuti dan sebagainya sebagai pembanding untuk mengetahui perbedaan, kesamaan. Untuk kemudian desain mundur itu untuk asesmennya harus performance based. Performance itu jadi harus bisa dilihat, jadi lebih ke keterampilan setelah membaca, mereka bisa berbicara atau bisa kemudian menulis tentang apa yang mereka sudah pelajari. Jadi seperti itu. Kemudian next. Respon guru sangat baik karena memang sangat berdasarkan data yang sudah ada dari 4 guru yang menggunakan desain pembelajaran yang telah saya kembangkan itu sangat bagus. Mereka memberikan respon yang bagus juga dan memang ada videonya. Kemudian respon dari siswa juga positif. Mereka mengatakan baru kali ini saya mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda karena biasanya hanya mengenal saja tidak membandingkan, tapi mereka bisa bercakap-cakap bagaimana kondisi di Jerman seperti ini, di Indonesia seperti ini. Meskipun tidak 100% dengan menggunakan bahasa Jerman, tapi setidaknya pengetahuan pembanding bagaimana perbedaan, kesamaan antara Indonesia dan Jerman, mereka bisa berdasarkan informasi yang akurat, mereka bisa mengutarakannya dengan bahasa Jerman yang sangat mudah dimengerti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.